Di sebuah ruang rapat yang tertutup di sebuah kota besar yang dibangun dengan tembok beton yang dingin, sekelompok pemimpin dunia sedang membahas kekuatan bahasa dan propaganda dalam mengendalikan massa. Mereka datang dengan berbagai ide dan visi untuk masa depan, tetapi satu nama yang tidak bisa diabaikan muncul di benak mereka, George Orwell. Orwell, meskipun tidak hadir secara fisik, membayangi seluruh diskusi itu. Dalam pikiran mereka, gambaran tentang dunia yang telah ia ciptakan dalam 1984 begitu hidup. Sebuah dunia di mana kebebasan tidak lebih dari ilusi, dan setiap pemikiran, kata, bahkan emosi diawasi dan dikendalikan oleh partai yang berkuasa. Seorang pemimpin bertanya kepada anggota yang duduk di sampingnya, apa yang dimaksud Orwell dengan doublething? Bagaimana bisa seseorang berpikir dua hal yang saling bertentangan pada saat yang sama dan menerima keduanya sebagai kebenaran? Anggota tersebut menjawab dengan penuh percaya diri. Doublething adalah kemampuan untuk menerima kenyataan yang bertentangan dan menjalani kehidupan di dalam kebohongan tanpa ragu. Ini adalah teknik yang sangat efektif dalam mengendalikan pikiran. Sebagai contoh, Anda bisa percaya bahwa perang adalah perdamaian, kebebasan adalah perbudakan, dan ketidaktahuan adalah kekuatan. Semua ini diciptakan dengan kontrol bahasa yang disebut Neuspeat. Seorang ahli propaganda dari negara yang lebih maju menambahkan, Neuspeat, bahasa yang diciptakan untuk membatasi ekspresi dan pemikiran, adalah cara yang sangat kuat untuk mengendalikan masyarakat. Dengan mengurangi jumlah kata dalam bahasa, Anda tidak hanya mengurangi cara orang berpikir, Anda memaksakan mereka untuk berpikir dalam batasan-batasan tertentu. Semakin terbatas bahasa mereka, semakin sedikit kemungkinan mereka dapat memikirkan kebebasan atau penentangan terhadap pemerintah. Dalam cerita yang digambarkan Orwell, partai yang mengendalikan segala aspek kehidupan menciptakan sistem di mana kebenaran dapat dimanipulasi dengan mudah. Seperti yang terungkap dalam 1984, siapa yang mengendalikan masa lalu mengendalikan masa depan. Siapa yang mengendalikan masa kini mengendalikan masa lalu. Ini adalah inti dari propaganda yang dijalankan oleh partai, bukan hanya mengubah fakta, tetapi membentuk kenyataan itu sendiri melalui pengendalian informasi. Anda bisa menghapuskan sejarah, membalikkan kebenaran, dan mendiktekan masa depan hanya dengan satu alat, bahasa, kata sang ahli lagi. Dengan kontrol terhadap bahasa dan pemikiran, setiap orang dapat diprogram untuk menerima apa yang dikatakan oleh penguasa sebagai kenyataan. Namun, seorang anggota lain berpendapat, tapi apa yang terjadi pada individu yang mempertanyakan? Bagaimana partai mengatasi orang-orang seperti Winston Smith, yang berusaha mempertanyakan realitas? Sederhana, jawab ahli propaganda itu. Mereka menggunakan doublething dan memory hole. Setiap catatan yang tidak sesuai dengan kebenaran yang disetujui akan dibuang, digantikan dengan versi baru yang disetujui oleh partai. Dan siapapun yang mencoba menentang akan dihancurkan. Mereka tidak hanya mengubah kenyataan, mereka menciptakan kenyataan yang baru untuk setiap orang. Orwell, dalam karyanya, menggambarkan dunia tempat kebebasan dipadamkan bukan melalui senjata, tetapi melalui pengendalian bahasa dan pikiran. Ia memperingatkan dunia tentang bahaya ini, bahwa propaganda yang baik bukan hanya soal penyebaran kebohongan, tetapi soal menciptakan sistem di mana kebohongan itu menjadi kebenaran yang diterima secara universal. Cerita itu berlanjut, dan suasana di ruang rapat semakin intens. Para pemimpin dan ahli propaganda terdiam sejenak, meresapi betapa dalamnya pengaruh teori Orwell dalam mengontrol masyarakat. Salah satu tokoh utama, seorang ilmuwan sosial terkemuka, mulai berbicara tentang konsep yang lebih mendalam dari realitas yang diciptakan. Bayangkan, katanya, sebuah dunia di mana tidak ada lagi kebenaran yang tetap. Semua hal dipandang melalui lensa kekuasaan yang mengatur. Di dunia ini, yang disebut kebenaran adalah sesuatu yang bisa diubah sesuka hati oleh para penguasa. Mereka tidak perlu menipu massa secara langsung. Mereka hanya perlu menciptakan kebenaran baru dan memastikan bahwa semua orang menerima itu. Seorang ahli lain dari dunia media menimpali, itulah inti dari kekuatan propaganda Orwell. Dia menunjukkan bahwa tidak hanya fakta yang dapat dimanipulasi, tetapi bahkan ingatan kita sendiri. Memory hole
lubang ingatan, adalah alat yang digunakan untuk menghapus jejak-jejak masa lalu, menggantinya dengan narasi yang sesuai dengan kepentingan pemerintah. Kalian bisa membayangkan betapa efektifnya itu dalam mengendalikan pikiran masyarakat. Pemimpin yang duduk paling depan menyarankan untuk melihat lebih dalam pada teknik propaganda yang digunakan oleh penguasa di 1984, yang sepertinya sangat relevan dengan situasi dunia modern. Ada dua hal yang harus kita perhatikan, katanya. Pertama, penyebaran ketakutan yang terus-menerus. Dalam 1984, ketakutan terhadap musuh besar, diwakili oleh perang kebenaran, digunakan untuk menjaga kontrol. Kedua, pengawasan tanpa henti. Teknologi modern telah memungkinkan kita untuk menerapkan teknik pengawasan yang lebih canggih, mirip dengan telescreen di novel Orwell. Ahli teknologi yang lebih muda mengangguk setuju. Betul, dalam dunia digital, kita kini memiliki telescreen dalam bentuk perangkat elektronik dan aplikasi media sosial. Pengawasan terhadap individu dilakukan dalam skala yang lebih besar dan lebih halus, sehingga orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka diawasi. Dan dalam konteks itu, kita bisa kembali ke teknik yang Orwell ungkapkan. Dengan membentuk realitas mereka melalui kontrol informasi, kita bisa menciptakan ketidakpastian dan kebingungan, yang pada gilirannya memudahkan untuk mengendalikan mereka. Di tengah diskusi yang semakin mendalam, Orwell kembali menjadi pusat perhatian, meskipun ia hanya hadir dalam bayangannya. Setiap anggota di ruangan itu tahu bahwa Orwell menulis 1984 sebagai peringatan, bahwa meskipun kebebasan fisik bisa diambil, kebebasan berpikir adalah medan perang terakhir. Dalam karya ini, penguasa bukan hanya mencoba menguasai fisik manusia, tetapi juga pikirannya. Mereka tahu bahwa jika mereka menguasai pikiran, mereka bisa menguasai dunia. Dengan nada tegas, ilmuwan sosial itu melanjutkan, kita tidak boleh meremehkan pentingnya menciptakan rasa keterhubungan dalam massa. Dalam 1984, meskipun partai mengendalikan setiap aspek kehidupan pribadi, mereka juga menciptakan rasa solidaritas palsu. Dengan menciptakan musuh bersama yang selalu hadir, mereka memastikan bahwa massa tetap bersatu dalam ketakutan yang sama. Ini adalah teknik yang digunakan di banyak negara totaliter, dan tidak jarang kita melihatnya diterapkan hari ini. Ahli media kembali berbicara, dan itu adalah alasan mengapa propaganda modern seringkali berfokus pada penciptaan musuh besar yang harus dihancurkan, terlepas dari apakah musuh itu nyata atau tidak. Ketika massa disatukan oleh ketakutan terhadap musuh bersama, mereka lebih mudah untuk dimanipulasi dan dibawa ke dalam agenda yang lebih besar. Sementara itu, Orwell yang dalam pikirannya merasa seolah-olah berbicara langsung kepada mereka, mengingatkan tentang bahaya pengendalian bahasa dan penurunan standar kebenaran. Ketika kata-kata kehilangan makna dan semua simbol yang tadinya jelas menjadi kabur, kebohongan tidak lagi dikenali. Ini adalah pengingat bagi mereka semua bahwa propaganda tidak hanya berfungsi untuk memanipulasi informasi, tetapi juga untuk merusak struktur pemikiran individu. Lalu, seorang pemimpin yang lebih muda bertanya, tapi bagaimana kita bisa menghindari jebakan ini? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa dunia kita tidak jatuh ke dalam cengkeraman yang Orwell gambarkan? Seorang intelektual dari negara demokratis menjawab dengan serius, dengan menjaga kebebasan berpikir dan memastikan bahwa kita tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi pencipta dan penyebar informasi yang bebas. Jika kita tidak berhati-hati, kita bisa menjadi masyarakat yang tidak mampu membedakan antara kenyataan dan manipulasi. Membentuk pemikiran yang kritis, mengajarkan kebebasan berpikir, dan merayakan pluralisme, itulah kunci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan melalui propaganda. Di akhir pertemuan itu, mereka semua sepakat tentang satu hal. Propaganda adalah senjata yang luar biasa kuat, tetapi, seperti senjata apapun, jika digunakan dengan tujuan yang salah, ia dapat menghancurkan kebebasan dan merusak esensi kemanusiaan. Sebagai penutupan, mereka semua tahu bahwa untuk melawan kebohongan besar yang terus disebarkan oleh penguasa, mereka harus menjaga kebenaran, mempertahankan kebebasan berpikir, dan membangun masyarakat yang terus-menerus mengkritisi dan mempertanyakan dunia di sekitar mereka.